Dari cahaya menjadi data, awal revolusi yang mengubah dunia 8. Selama ribuan tahun, manusia selalu memiliki keinginan yang sama. Mereka ingin mengabadikan momen. Dari lukisan di dinding gua, pahatan batu, hingga lukisan kanvas, semuanya merupakan usaha untuk melawan waktu. Ketika kamera ditemukan pada abad ke-19, dunia seolah menemukan cara baru untuk menghentikan waktu dalam sekejap. Namun selama lebih dari 100 tahun, fotografi masih bergantung pada film. Setiap gambar harus direkam menggunakan lapisan kimia yang peka terhadap cahaya. Setelah memotret, film harus dicuci, dicetak, dan baru kemudian hasilnya dapat dilihat. Proses tersebut memerlukan waktu, biaya, serta ketelitian tinggi. Bagi masyarakat saat itu, semua itu adalah hal yang biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti seluruh proses tersebut akan berubah menjadi sekumpulan angka digital. Revolusi itu tidak dimulai dari kamera yang canggih. Ia lahir dari laboratorium kecil, dari penelitian panjang mengenai cahaya dan elektron. Di balik perubahan terbesar dalam dunia fotografi, terdapat kisah para ilmuwan yang mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana. Bisakah cahaya diubah menjadi data? Pada akhir tahun 1960-an, perkembangan dunia komputer mulai melaju sangat cepat. Komputer memang masih berukuran sangat besar, tetapi para ilmuwan mulai membayangkan masa depan ketika semua informasi dapat disimpan dalam bentuk digital. Saat itulah penelitian mengenai sensor cahaya mulai berkembang. Pada tahun 1969, dua ilmuwan dari Bell Laboratories, Willard Bole dan George S. Smith, memperkenalkan teknologi yang kemudian dikenal sebagai CCD atau Charcoal Plate Device. Awalnya, mereka bahkan tidak sedang mencoba membuat kamera digital. Mereka hanya ingin menciptakan metode penyimpanan data elektronik yang lebih baik. Namun penemuan tersebut ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Sensor CCD mampu menangkap cahaya, mengubahnya menjadi sinyal listrik, kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi informasi digital. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, cahaya tidak lagi harus direkam di atas lapisan film. Cahaya kini bisa berubah menjadi angka. Penemuan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan salah satu lompatan teknologi terbesar sepanjang abad ke-20. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan kamera dunia masih sangat bergantung pada bisnis film. Kodak menjadi raja industri fotografi. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut menjual jutaan gulungan film setiap tahun. Hampir setiap keluarga memiliki kamera Kodak. Ironisnya, justru di dalam perusahaan inilah revolusi digital mulai lahir. Pada tahun 1975, seorang insinyur muda bernama Stephen Sasson mendapat tugas yang tampaknya tidak terlalu penting. Ia diminta mencoba sensor CCD buatan Fairchild Semiconductor dan melihat apa saja yang bisa dilakukan dengan komponen tersebut. Tidak ada yang menduga bahwa proyek kecil tersebut akan mengubah sejarah dunia. Stephen Sasson mulai mengumpulkan berbagai komponen elektronik. Ia menggunakan lensa kamera bekas, menghubungkan sensor CCD, memasang rangkaian sirkuit, menggunakan perekam kaset digital sebagai media penyimpanan, menambahkan baterai besar. Seluruh perangkat itu memiliki berat hampir 4 kg. Bentuknya jauh dari kata indah. Lebih mirip mesin laboratorium daripada kamera. Tetapi alat tersebut mampu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia mengambil foto tanpa menggunakan film. Ketika tombol ditekan, sensor CCD menangkap cahaya. Komputer kecil di dalam perangkat mulai mengubah cahaya menjadi data digital. Proses penyimpanan berlangsung sekitar 23 detik.
Hasilnya hanya berupa gambar hitam putih dengan resolusi sekitar 0,01 megapiksel. Jika dibandingkan dengan kamera ponsel masa kini, kualitasnya tampak sangat buruk. Namun pada tahun 1975, hasil tersebut merupakan sebuah keajaiban teknologi. Stephen Sasson kemudian memperlihatkan temuannya kepada para pimpinan Kodak. Reaksi mereka cukup mengejutkan. Mereka kagum. Tetapi mereka juga merasa khawatir. Mereka sadar bahwa jika kamera digital berkembang, bisnis film Kodak yang sangat menguntungkan bisa hancur. Alih-alih mempercepat pengembangan teknologi baru itu, perusahaan justru memilih berjalan sangat hati-hati. Kodak sebenarnya telah menemukan masa depan. Namun mereka sendiri belum siap menghadapinya. Sementara itu, dunia teknologi terus bergerak. Sensor CCD mulai berkembang pesat. Resolusinya meningkat. Kecepatannya bertambah. Ukurannya semakin kecil. Berbagai perusahaan elektronik mulai melihat peluang besar. Sony menjadi salah satu perusahaan pertama yang benar-benar percaya bahwa masa depan fotografi berada pada teknologi digital. Pada awal tahun 1980-an, Sony memperkenalkan Mavica. Meski belum sepenuhnya digital seperti kamera modern, produk tersebut menunjukkan arah perkembangan industri. Foto tidak lagi harus disimpan di film. Gambar mulai direkam secara elektronik. Inilah awal perubahan besar. Di sisi lain, perkembangan komputer pribadi juga mulai mendorong revolusi digital. Komputer yang sebelumnya hanya digunakan perusahaan besar kini mulai masuk ke rumah-rumah. Artinya, masyarakat perlahan memiliki alat untuk melihat, menyimpan, dan mengolah foto digital. Sebelumnya, hasil foto hanya bisa dicetak di atas kertas. Kini, gambar dapat muncul di layar monitor. Bisa diperbesar. Bisa diperkecil. Bisa disalin berkali-kali tanpa kehilangan kualitas. Kemampuan tersebut benar-benar mengubah cara manusia memandang sebuah foto. Foto bukan lagi benda fisik. Ia berubah menjadi informasi. Sesuatu yang dapat dikirim, disimpan, dan diperbanyak hampir tanpa batas. Perubahan cara berpikir ini menjadi fondasi lahirnya dunia digital yang kita kenal sekarang. Meski demikian, perjalanan menuju kamera digital modern masih sangat panjang. Sensor masih mahal. Komputer masih lambat. Media penyimpanan sangat terbatas. Baterai cepat habis. Resolusi gambar belum memuaskan. Namun setiap tahun, para insinyur terus memperbaiki kelemahan tersebut. Teknologi berkembang sedikit demi sedikit. Setiap inovasi membuka pintu bagi inovasi berikutnya. Tanpa disadari, dunia sedang berjalan menuju sebuah revolusi yang akan mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya cara mengambil foto, tetapi juga cara manusia mengingat masa lalu. Cara media memberitakan peristiwa. Cara ilmuwan melakukan penelitian. Cara polisi mengumpulkan bukti. Cara dokter menganalisis pasien. Hingga cara miliaran orang berkomunikasi setiap hari. Semua bermula dari satu pertanyaan sederhana di sebuah laboratorium. Bagaimana jika cahaya dapat diubah menjadi data? Dan sejak saat itu, sejarah fotografi tidak pernah lagi sama. Perang kamera digital, ketika dunia meninggalkan film dan memasuki era piksel 6. Awal dekade 1980-an menjadi masa yang penuh harapan sekaligus ketidakpastian bagi industri fotografi. Teknologi digital memang telah lahir, tetapi masih dianggap sebagai eksperimen yang belum mampu menandingi kualitas kamera film. Hampir semua fotografer profesional masih percaya bahwa film adalah standar tertinggi. Warna yang kaya,
detail yang tajam, serta karakter khas dari setiap jenis film membuat banyak orang yakin bahwa kamera digital tidak akan pernah mampu menggantikannya. Di sisi lain, para insinyur di berbagai perusahaan teknologi justru memiliki keyakinan berbeda. Mereka melihat perkembangan komputer yang semakin cepat, kapasitas penyimpanan yang terus bertambah, dan sensor gambar yang semakin baik. Semua itu menunjukkan bahwa fotografi digital bukan sekadar tren sesaat, melainkan masa depan yang tidak bisa dihindari. Perlombaan pun dimulai. Setiap perusahaan berlomba menciptakan kamera digital yang lebih cepat, lebih tajam, dan lebih mudah digunakan. Persaingan ini bukan hanya soal menghasilkan foto terbaik, tetapi juga tentang siapa yang akan menguasai industri fotografi selama puluhan tahun ke depan. Sony menjadi salah satu perusahaan yang bergerak paling agresif. Berbeda dengan perusahaan kamera tradisional yang masih bergantung pada penjualan film, Sony berasal dari dunia elektronik. Mereka tidak memiliki beban untuk mempertahankan bisnis lama. Karena itulah mereka berani mengambil risiko. Produk seperti Mavica menjadi simbol perubahan. Kamera ini tidak lagi menggunakan gulungan film, melainkan media penyimpanan elektronik. Meskipun kualitas gambarnya belum sempurna, konsep tersebut membuat banyak orang mulai membayangkan masa depan di mana hasil foto dapat langsung dipindahkan ke komputer tanpa perlu mencuci film. Bagi sebagian orang, hal itu terdengar seperti mimpi. Namun mimpi itu perlahan menjadi kenyataan. Sementara Sony melangkah maju, Kodak justru berada dalam dilema besar. Mereka sebenarnya memiliki teknologi yang sangat kuat. Para peneliti Kodak terus mengembangkan sensor digital, sistem penyimpanan, hingga perangkat lunak pengolah gambar. Sayangnya, setiap langkah menuju digital terasa seperti ancaman bagi bisnis utama mereka. Selama puluhan tahun, keuntungan terbesar Kodak berasal dari penjualan film, kertas foto, dan bahan kimia pencuci film. Jika masyarakat beralih ke digital, semua sumber keuntungan tersebut perlahan akan menghilang. Inilah yang membuat banyak keputusan penting di Kodak menjadi sangat lambat. Mereka mengetahui masa depan, tetapi mereka takut menyambutnya. Sementara itu, Canon dan Nikon mengambil pendekatan yang berbeda. Sebagai produsen kamera profesional, mereka memahami bahwa fotografer membutuhkan kualitas gambar yang tinggi sebelum benar-benar meninggalkan film. Oleh karena itu, fokus mereka bukan sekadar membuat kamera digital, tetapi menciptakan kamera digital yang mampu memenuhi standar profesional. Selama bertahun-tahun, kedua perusahaan mengembangkan lensa, sistem autofokus, prosesor gambar, dan sensor yang terus mengalami peningkatan. Perlahan tetapi pasti, kualitas kamera digital mulai mendekati kamera film. Perubahan besar terjadi ketika media massa mulai melirik teknologi baru ini. Sebelumnya, seorang fotografer surat kabar harus memotret menggunakan film, berlari ke ruang gelap, mencuci film, mencetak foto, kemudian hasilnya dipindai sebelum akhirnya dikirim ke ruang redaksi. Proses tersebut memakan waktu yang sangat lama. Dalam dunia jurnalistik, setiap menit sangat berharga. Kamera digital mengubah semuanya. Kini fotografer cukup mengambil gambar, memasukkan kartu memori ke komputer, lalu mengirimkan foto melalui jaringan internet. Dalam hitungan menit, gambar sudah dapat diterbitkan di seluruh dunia. Kecepatan menjadi senjata utama fotografi digital. Peristiwa besar dunia pun mulai didokumentasikan menggunakan kamera digital. Liputan olahraga, perang, bencana alam, hingga konferensi internasional semakin banyak menggunakan teknologi baru ini. Fotografi tidak lagi sekadar menghasilkan gambar yang indah. Fotografi menjadi alat penyampai informasi secara real-time. Perkembangan internet pada dekade 1990-an semakin mempercepat perubahan tersebut.
Jika sebelumnya foto hanya bisa dilihat melalui koran, majalah, atau album keluarga, kini gambar dapat dikirim ke seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Seseorang di Jepang dapat melihat foto yang baru saja diambil di Amerika Serikat dalam hitungan detik. Batas geografis mulai menghilang. Foto menjadi bahasa universal yang dapat dipahami siapa saja. Namun tantangan terbesar kamera digital saat itu masih terletak pada kualitas gambar. Resolusi kamera awal hanya ratusan ribu piksel. Ketika diperbesar, gambar tampak pecah dan kehilangan detail. Banyak fotografer profesional masih menganggap kamera film jauh lebih unggul. Karena itulah lahirlah perlombaan megapiksel. Setiap tahun, produsen berlomba meningkatkan jumlah piksel pada sensor mereka. Kamera yang sebelumnya hanya memiliki 0,3 megapiksel berubah menjadi 1 megapiksel, lalu 2 megapiksel, 3 megapiksel, hingga akhirnya menembus angka yang sebelumnya dianggap mustahil. Bagi masyarakat awam, megapiksel menjadi simbol kualitas. Semakin besar angkanya, semakin canggih kameranya. Meskipun pada kenyataannya kualitas foto juga dipengaruhi oleh ukuran sensor, kualitas lensa, prosesor gambar, dan kemampuan pengolahan warna, istilah megapiksel berhasil menjadi senjata pemasaran yang sangat efektif. Toko-toko elektronik mulai memajang kamera digital sebagai produk unggulan. Iklan di televisi memperlihatkan betapa mudahnya mengambil ratusan foto tanpa harus membeli gulungan film baru. Bagi keluarga biasa, ini merupakan perubahan besar. Mereka tidak lagi khawatir kehabisan jepretan saat liburan. Anak-anak bisa memotret sesuka hati, lalu memilih foto terbaik dan menghapus sisanya. Konsep hemat jepretan yang selama puluhan tahun melekat pada kamera film perlahan menghilang. Kini setiap momen dapat direkam tanpa rasa takut. Perubahan kebiasaan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Jumlah foto yang diambil manusia meningkat berkali-kali lipat. Jika sebelumnya satu keluarga mungkin hanya menghasilkan beberapa ratus foto dalam setahun, kini mereka bisa mengambil ribuan foto hanya dalam satu perjalanan liburan. Industri kartu memori pun berkembang pesat. Media penyimpanan yang awalnya hanya mampu menampung beberapa gambar perlahan bertambah kapasitasnya. Dari megabita menjadi gigabita, lalu puluhan gigabita. Semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin bebas orang mengambil foto. Perusahaan pembuat komputer juga mulai menyadari pentingnya fotografi digital. Mereka mengembangkan perangkat lunak pengolah gambar yang memungkinkan pengguna memperbaiki warna, menghilangkan noda, mengatur kontras, hingga menggabungkan beberapa foto menjadi satu karya baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, proses penyuntingan foto dapat dilakukan oleh siapa saja di rumah. Dulu, manipulasi foto membutuhkan keahlian tinggi di ruang gelap. Kini semua itu dapat dilakukan hanya dengan beberapa klik menggunakan mouse. Kemampuan ini membuka dunia kreativitas yang benar-benar baru. Fotografer tidak lagi hanya menangkap kenyataan. Mereka mulai menciptakan kenyataan baru. Sementara itu, Canon dan Nikon terus memperkuat posisi mereka di kalangan profesional. Kamera DSLR mereka menawarkan kecepatan tinggi, kualitas gambar luar biasa, dan kemampuan mengganti lensa sesuai kebutuhan. Fotografer olahraga menggunakan lensa tele untuk menangkap aksi dari kejauhan. Fotografer satwa liar dapat memotret hewan tanpa mengganggu habitatnya. Fotografer pernikahan mampu bekerja dalam kondisi cahaya minim dengan hasil yang tetap tajam. Fotografi digital kini bukan lagi sekadar alternatif. Ia telah menjadi standar baru. Di sisi lain, Kodak semakin tertinggal. Perusahaan yang pernah menemukan kamera digital justru kesulitan bersaing di pasar yang mereka bantu ciptakan sendiri.
keputusan-keputusan bisnis yang terlambat membuat pangsa pasar Kodak terus menurun. Konsumen mulai beralih ke merek lain yang menawarkan inovasi lebih cepat. Ironisnya, perusahaan yang dahulu menguasai dunia fotografi kini harus menyaksikan para pesaing memimpin revolusi digital. Memasuki awal tahun 2000-an, dunia akhirnya menyadari bahwa era film perlahan akan berakhir. Laboratorium pencuci film mulai sepi. Album foto mulai berubah menjadi folder di komputer. Cetakan foto mulai digantikan layar monitor. Dan kamera digital bukan lagi barang mahal yang hanya dimiliki fotografer profesional. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia. Namun, revolusi terbesar ternyata belum benar-benar dimulai. Karena tidak lama lagi, kamera digital tidak hanya berada di tangan para fotografer. Ia akan masuk ke benda yang hampir dimiliki setiap manusia. Sebuah perangkat kecil bernama telepon genggam. Perubahan itulah yang akan mengubah fotografi untuk selamanya. Kamera di setiap genggaman, ketika fotografi digital mengubah cara manusia melihat dunia enam. Memasuki abad ke-21, kamera digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kamera saku mulai menggantikan kamera film di rumah-rumah, sementara DSLR menjadi pilihan utama para fotografer profesional. Banyak orang mengira bahwa inilah puncak perkembangan fotografi digital. Namun mereka tidak menyadari bahwa perubahan yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan. Perubahan itu tidak datang dari perusahaan kamera. Ia datang dari industri telepon seluler. Pada akhir dekade 1990-an, telepon genggam mulai berkembang dengan sangat cepat. Awalnya, perangkat ini hanya digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Layarnya kecil, memorinya terbatas, dan kemampuannya masih sangat sederhana. Tidak banyak yang membayangkan bahwa suatu hari nanti telepon akan menjadi kamera utama bagi miliaran manusia. Tahun 2000 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah fotografi digital. Di Jepang, sebuah ponsel dengan kamera terintegrasi mulai dipasarkan secara luas. Resolusinya memang sangat kecil jika dibandingkan dengan kamera digital saat itu, tetapi konsepnya benar-benar revolusioner. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak perlu membawa kamera terpisah. Perangkat yang selalu ada di saku kini juga mampu mengabadikan momen. Awalnya, banyak fotografer profesional memandang remeh inovasi tersebut. Mereka menganggap kualitas gambar kamera ponsel terlalu buruk untuk digunakan secara serius. Pendapat itu memang tidak sepenuhnya salah. Foto yang dihasilkan masih penuh noise, detailnya rendah, dan warnanya kurang akurat. Namun kamera ponsel memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki kamera manapun sebelumnya. Ia selalu bersama pemiliknya. Tidak peduli kapan sebuah peristiwa terjadi, kamera selalu siap digunakan. Keunggulan sederhana inilah yang perlahan mengubah kebiasaan manusia. Momen-momen yang sebelumnya tidak pernah terdokumentasikan kini mulai diabadikan. Anak yang sedang tertawa, matahari terbenam di perjalanan pulang, hujan pertama setelah musim kemarau, hingga secangkir kopi di pagi hari. Fotografi tidak lagi hanya digunakan untuk acara besar. Fotografi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, internet berkembang semakin cepat. Jaringan yang dahulu hanya digunakan untuk bertukar informasi kini mulai dipenuhi gambar-gambar digital. Foto tidak lagi disimpan hanya untuk diri sendiri. Foto mulai dibagikan. Inilah awal lahirnya budaya berbagi visual. Kemudian muncul berbagai platform media sosial yang menjadikan foto sebagai pusat komunikasi. Orang-orang tidak lagi sekadar bercerita tentang pengalaman mereka. Mereka menunjukkannya. Liburan, makanan, ulang tahun, konser musik,
kelahiran anak, hingga peristiwa penting dunia kini dapat disaksikan jutaan orang hanya beberapa detik setelah terjadi. Fotografi berubah dari media dokumentasi menjadi bahasa komunikasi. Sebuah gambar mampu menceritakan kisah yang terkadang lebih kuat daripada ribuan kata. Perubahan ini juga memengaruhi dunia jurnalistik. Dulu, berita hanya berasal dari wartawan profesional. Kini, siapapun yang memiliki ponsel dapat menjadi saksi mata sebuah peristiwa. Gempa bumi, banjir, kebakaran, kecelakaan, bahkan momen bersejarah seringkali pertama kali direkam oleh masyarakat biasa sebelum media besar tiba di lokasi. Konsep citizen journalism mulai berkembang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi penyampai informasi. Fotografi digital telah mengubah hubungan antara masyarakat dan berita. Sementara itu, perkembangan teknologi kamera berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Resolusi sensor meningkat dari hitungan megapiksel menjadi puluhan megapiksel. Kinerja dalam kondisi minim cahaya semakin baik. Autofokus menjadi jauh lebih cepat. Stabilisasi gambar membuat foto tetap tajam meskipun diambil tanpa tripod. Produsen kamera juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu proses pemotretan. Kamera mampu mengenali wajah manusia, mendeteksi mata, mengikuti gerakan hewan, bahkan memprediksi arah pergerakan objek. Teknologi yang dahulu hanya ada dalam film fiksi ilmiah kini menjadi fitur standar. Di sisi lain, kamera DSLR masih mendominasi dunia profesional. Bentuknya besar, kokoh, dan terkenal memiliki kualitas gambar yang luar biasa. Namun perkembangan teknologi sensor memungkinkan lahirnya jenis kamera baru, mirrorless. Berbeda dengan DSLR yang menggunakan cermin mekanis di dalam bodinya, kamera mirrorless menghilangkan komponen tersebut. Akibatnya, ukuran kamera menjadi lebih kecil, lebih ringan, tetapi tetap mampu menghasilkan kualitas gambar yang sangat tinggi. Awalnya, banyak fotografer meragukan kamera mirrorless. Mereka khawatir sistem baru ini tidak cukup cepat dan tidak cukup andal. Namun setiap tahun teknologinya semakin matang. Kecepatan pemotretan meningkat drastis. Autofokus menjadi lebih akurat. Kemampuan merekam video berkembang pesat. Sedikit demi sedikit, banyak fotografer profesional mulai beralih ke sistem mirrorless. Perusahaan-perusahaan besar pun mengikuti perubahan tersebut. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, hingga Olympus berlomba menciptakan kamera mirrorless terbaik. Persaingan tidak lagi hanya soal kualitas foto. Kini video juga menjadi medan pertempuran baru. Kemampuan merekam video beresolusi tinggi membuka peluang besar bagi para kreator konten. YouTube berkembang menjadi platform video terbesar di dunia. Jutaan orang mulai membuat konten sendiri menggunakan kamera digital. Fotografi dan videografi kini berjalan berdampingan. Seorang fotografer tidak lagi hanya menghasilkan gambar diam. Ia juga dapat membuat film dokumenter, video perjalanan, hingga konten edukasi. Kemajuan teknologi membuat batas antara fotografer dan pembuat film semakin tipis. Sementara itu, kamera ponsel terus berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Produsen smartphone mulai menambahkan lebih dari satu kamera dalam satu perangkat. Lensa ultrawide memungkinkan pengguna menangkap pemandangan yang lebih luas. Lensa telefoto membawa objek jauh menjadi lebih dekat. Lensa makro memperlihatkan detail yang sebelumnya sulit dilihat. Semua kemampuan itu dipadukan dengan kecerdasan buatan yang secara otomatis memperbaiki pencahayaan, warna, kontras, hingga ketajaman. Kini, bahkan seseorang yang tidak memahami teknik fotografi pun dapat menghasilkan foto yang menarik hanya dengan sekali menekan tombol.
Inilah demokratisasi fotografi. Teknologi yang dahulu hanya dimiliki segelintir orang kini dapat dinikmati hampir seluruh masyarakat. Namun perubahan ini juga membawa tantangan baru. Karena sangat mudah mengambil foto, jumlah gambar yang dihasilkan manusia meningkat hingga miliaran setiap hari. Banyak momen yang dahulu dianggap berharga kini justru tenggelam di antara ribuan foto lainnya. Album keluarga berubah menjadi folder digital yang mungkin tidak pernah dibuka lagi. Kenangan menjadi semakin mudah disimpan, tetapi juga semakin mudah dilupakan. Di sisi lain, manipulasi digital semakin canggih. Perangkat lunak pengolah gambar mampu mengubah langit yang mendung menjadi cerah, menghapus objek yang mengganggu, memperhalus wajah, mengganti latar belakang, bahkan menciptakan gambar yang tampak nyata meskipun tidak pernah terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah sebuah foto masih bisa dipercaya sebagai bukti kenyataan? Fotografi yang dahulu identik dengan kejujuran kini memasuki era di mana batas antara fakta dan rekayasa semakin tipis. Meski demikian, satu hal tetap tidak berubah. Manusia masih memiliki keinginan yang sama seperti ribuan tahun lalu. Mereka ingin mengingat. Mereka ingin menyimpan momen. Mereka ingin bercerita. Hanya caranya yang berubah. Dari lukisan di dinding gua menjadi gulungan film, lalu berubah menjadi jutaan piksel yang tersimpan di dalam perangkat kecil di genggaman tangan. Dan perjalanan fotografi digital masih belum berakhir. Teknologi kecerdasan buatan, fotografi komputasional, kamera tanpa tombol fisik, hingga pencitraan 3 dimensi mulai membuka babak baru yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami. Apa yang dahulu dianggap mustahil kini menjadi kenyataan. Dan apa yang hari ini terlihat luar biasa, mungkin beberapa tahun lagi akan menjadi hal yang biasa. Fotografi digital terus berkembang, mengikuti imajinasi manusia yang seolah tidak pernah memiliki batas. Masa depan fotografi digital, ketika kamera menjadi mata baru peradaban 4. Lebih dari 2 abad telah berlalu sejak manusia pertama kali berhasil menangkap cahaya menjadi sebuah gambar. Dari kamera obscura yang sederhana, pelat logam, film gulung, hingga sensor digital yang mampu merekam jutaan warna dalam sepersekian detik, perjalanan fotografi adalah kisah tentang rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Setiap generasi menghadirkan penemuan baru yang membawa dunia selangkah lebih maju. Apa yang dahulu membutuhkan ruang gelap, bahan kimia, dan waktu berjam-jam, kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui sebuah perangkat yang muat di saku. Namun sejarah fotografi digital belum mencapai garis akhirnya. Saat ini, dunia kembali memasuki babak baru. Perubahan yang sedang terjadi bahkan mungkin lebih besar daripada saat kamera digital pertama kali menggantikan kamera film. Perubahan itu adalah kecerdasan buatan. Jika dahulu kamera hanya bertugas menangkap cahaya, kini kamera mulai memahami apa yang sedang dilihatnya. Teknologi pengenalan wajah mampu menemukan fokus hanya dalam sekejap. Kamera dapat mengenali manusia, hewan, kendaraan, bahkan membedakan langit, pepohonan, laut, dan bangunan. Semua proses yang dahulu membutuhkan keahlian fotografer kini dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak. Fotografi memasuki era fotografi komputasional. Dalam sistem ini, sebuah foto bukan lagi hasil dari satu kali jepretan. Kamera justru mengambil banyak gambar dalam waktu yang hampir bersamaan, kemudian komputer di dalam perangkat menggabungkannya menjadi satu hasil akhir yang lebih tajam, lebih terang, dan memiliki rentang dinamis yang jauh lebih luas. Tanpa disadari, sebagian besar pekerjaan yang dulu dilakukan oleh fotografer kini dikerjakan oleh prosesor.
Inilah alasan mengapa kamera ponsel modern mampu menghasilkan foto yang sangat baik meskipun ukuran sensornya jauh lebih kecil dibandingkan kamera profesional. Kemajuan ini membuka peluang yang luar biasa. Anak-anak yang baru belajar memotret dapat menghasilkan gambar yang indah. Seorang pelancong dapat mendokumentasikan perjalanan tanpa harus membawa peralatan yang berat. Seorang guru dapat membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Seorang petani dapat menggunakan kamera untuk memantau kondisi tanamannya. Dokter dapat memanfaatkan teknologi pencitraan digital untuk membantu proses diagnosis, sementara ilmuwan menggunakan kamera beresolusi tinggi untuk mengamati objek yang tidak dapat dilihat mata manusia. Fotografi tidak lagi hanya menjadi seni. Ia telah menjadi alat ilmu pengetahuan, komunikasi, pendidikan, keamanan, hingga eksplorasi ruang angkasa. Di luar angkasa, kamera digital mengirimkan gambar-gambar menakjubkan dari planet, bulan, dan galaksi yang berjarak jutaan bahkan miliaran kilometer dari bumi. Foto-foto tersebut bukan sekadar pemandangan yang indah, tetapi juga menjadi sumber data penting bagi para ilmuwan untuk memahami alam semesta. Di lautan, kamera bawah air membantu peneliti mempelajari kehidupan di kedalaman yang belum pernah dijelajahi. Di hutan tropis, kamera jebak merekam kehidupan satwa liar tanpa mengganggu habitatnya. Di rumah sakit, kamera berteknologi tinggi membantu mendeteksi penyakit lebih dini. Di pabrik-pabrik modern, sistem kamera otomatis memeriksa kualitas produk dengan tingkat ketelitian yang sulit dicapai manusia. Semua itu berawal dari satu tujuan sederhana: mengabadikan cahaya. Namun di balik semua kemajuan tersebut, muncul pula tantangan yang tidak kecil. Kemudahan mengambil dan membagikan foto membuat jumlah gambar yang dihasilkan manusia mencapai angka yang sulit dibayangkan. Setiap hari, miliaran foto baru tercipta di seluruh dunia. Sebagian menjadi kenangan yang berharga, sebagian lagi hanya tersimpan di penyimpanan digital tanpa pernah dibuka kembali. Di sisi lain, perkembangan teknologi pengeditan membuat batas antara kenyataan dan rekayasa semakin kabur. Foto dapat dimanipulasi dengan sangat halus sehingga sulit dibedakan dari gambar asli. Bahkan dengan bantuan kecerdasan buatan, kini seseorang dapat menciptakan gambar yang tampak realistis meskipun peristiwa tersebut tidak pernah benar-benar terjadi. Hal ini mengingatkan kita bahwa teknologi selalu membawa dua sisi. Ia dapat digunakan untuk menciptakan karya yang menginspirasi, mendokumentasikan sejarah, membantu ilmu pengetahuan, dan mempererat hubungan antar manusia. Namun teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Karena itu, di era fotografi digital, kemampuan mengambil gambar saja tidak lagi cukup. Manusia juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami konteks, memverifikasi informasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jika kita menoleh ke belakang, perjalanan fotografi digital adalah bukti bahwa inovasi seringkali lahir dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang dianggap mustahil. Ketika Stephen Sasson memperlihatkan kamera digital pertamanya pada tahun 1975, hanya sedikit orang yang percaya bahwa alas sebesar pemanggang roti itu akan menjadi cikal bakal kamera yang kini ada di hampir setiap telepon genggam di dunia. Ketika sensor CCD pertama kali diperkenalkan, tidak ada yang membayangkan bahwa miliaran orang suatu hari akan memotret, mengedit, dan membagikan foto hanya dalam hitungan detik. Dan hari ini, ketika kecerdasan buatan mulai menjadi bagian dari fotografi, mungkin kita juga sedang menyaksikan awal dari revolusi berikutnya. Mungkin di masa depan, kamera tidak lagi memiliki tombol. Mungkin kamera akan sepenuhnya dikendalikan oleh suara, gerakan mata, atau bahkan antar muka yang langsung terhubung dengan sistem komputasi yang lebih canggih. Mungkin suatu hari nanti, manusia tidak hanya mengabadikan gambar dua dimensi,
tetapi juga kenangan dalam bentuk 3 dimensi yang dapat dirasakan kembali seolah-olah kita benar-benar berada di sana. Tidak ada yang tahu secara pasti. Namun jika sejarah mengajarkan satu hal, itu adalah bahwa teknologi akan terus berkembang selama manusia terus memiliki rasa ingin tahu. Fotografi digital bukan sekadar kisah tentang kamera. Ia adalah kisah tentang manusia yang selalu ingin mengingat. Tentang keluarga yang menyimpan senyum anak-anaknya. Tentang jurnalis yang mengabadikan peristiwa bersejarah. Tentang ilmuwan yang memotret alam semesta. Tentang fotografer yang menunggu matahari terbit demi satu gambar yang sempurna. Dan tentang kita semua yang menggunakan foto untuk menyimpan potongan-potongan kehidupan agar tidak hilang di telan waktu. Itulah mengapa sejarah fotografi digital bukan hanya sejarah sebuah teknologi. Ia adalah sejarah cara manusia melihat dunia. Dan perjalanan itu masih terus berlanjut setiap kali seseorang menekan tombol kamera untuk mengabadikan satu momen yang tidak akan pernah terulang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang tentang sejarah fotografi digital, dari awal penemuan sensor elektronik hingga era kecerdasan buatan yang kita nikmati saat ini. Semoga kisah ini menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin menghargai setiap foto yang pernah kita ambil, karena di balik satu gambar, selalu ada cerita yang layak dikenang. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu berikan like jika kamu menikmati pembahasan ini. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang menyukai sejarah teknologi agar semakin banyak orang dapat belajar bersama. Sampai jumpa di kisah sejarah teknologi berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.